inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang sama-sama saya cintai dan saya muliakan. Mudah-mudahan puasa kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita, doa-doa kita, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan menjelang maghrib ini yaitu mengatur atau memanage sebuah amarah. Manusia diciptakan berbeda-beda karakter dan sifatnya. Ada orang yang karakternya cepat tersinggung. Ada manusia yang karakternya amarahnya tinggi. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan wataknya penyabar, pemaaf. Ada juga manusia yang diciptakan wataknya pendendam. Ini semua harus diobati. Ini semua harus diluruskan agar sifat dan watak kita yang buruk dihilangkan dengan siraman agama, dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan nilai-nilai hadis, dengan nasihat-nasihat ulama. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watak keras itu bukan karena keturunannya, namun mungkin hatinya yang kurang berzikir. Karena hati yang kurang berzikir itu akan membentuk keras dan membeku. Sehingga ketika sudah mengeras, lalu membeku, lalu diliputi dengan noda hitam, maka sulitlah masuknya cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa menjadi bentuk tarbiyah, pendidikan untuk kita menjalani kehidupan. Mari sama-sama kita baca hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana fa idza kana yaumu shaumin ahadikum, apabila di antara kalian hari itu sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berbuat maksiat, jangan berbuat keji, wala yaskhabu, dan janganlah kalian bertengkar. Fa in syabahu ahadun, apabila ada orang yang mengejek kepada kalian, au qatalahu, atau mengajak perang, atau mengajak berantem kepada kalian, falyakul, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu kepada orang yang ngajak perang, yang menghina kalian, inni mru'um shaimun, aku sesungguhnya sedang berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua, apabila kalian hari ini berpuasa atau sedang dalam menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan saum, maka ketika kalian bertemu dengan orang, lalu orang itu mengajak kepada kalian pertengkaran, peperangan, maka kalian katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini kan semuanya sama-sama lapar. Betul? Saya yang ngomong lapar, Ibu yang mendengarkan juga lapar. Sama-sama haus. Saya dalam keadaan haus, Ibu dalam keadaan haus. Maka itu ketika kita sama-sama perutnya kosong, dahaganya haus, sudah otomatis tidak ada daya kan? Nah ketika tidak ada daya, terkadang kita ini gampang marah karena perut yang kosong.
Karena kalau udah urusan perut yang berbicara, berapa banyak urusan perut bisa menjadi pertikaian antar kampung. Bisa menjadi pembunuhan antar manusia gara-gara urusan perut. Maka ketika engkau berpuasa, katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Ada kawan kita atau di jalan, misalkan di jalan di daerah Jakarta yang sibuknya luar biasa, yang macetnya hampir kita temui di semua penjuru di jalan-jalan ibu kota ini, pasti ada yang namanya rasa kesal. Ya, contoh, misalkan ketika kita bawa kendaraan, entah naik motor, tiba-tiba ada yang nyalip tanpa memberikan rambu, tanpa memberikan lampu sen. Kita kesal, marah, karena membahayakan diri kita juga. Membahayakan diri dia, kitanya sudah hati-hati, tapi membahayakan diri kita juga. Tapi ingat, puasa itu menciptakan kita biar sabar. Ya Allah, ketika kaget, ngerem mendadak, yang penting motor kita tidak kenapa-napa, di bagian tubuh kita tidak ada yang lecet, istighfar. Tidak perlu marah, tidak perlu ngotot. Ya, yang penting selama motor kita tidak apa-apa, badan kita sehat walafiat, tidak tergores apapun, maafkan. Masya Allah. Jadi puasa ini menciptakan pribadi-pribadi yang pemaaf. Karena orang yang sudah amarahnya tinggi, sifatnya nanti akan beringas, tidak terkontrol. Mohon maaf, berapa banyak orang kalau sudah emosi mulutnya kotor. Ucapannya tidak jauh daripada kebun binatang hewan. Yang keluar adalah kata-kata kotor, semua binatang diabsen. Karena sudah nggak terkontrol. Maka itu puasa menciptakan kita untuk sabar. Katakan aku sedang berpuasa. Ya. Contoh misalkan lagi. Teman kita iseng sama kita. Kita nggak terima. Dalam hati kita ngomong, lagi puasa gue sekarang. Tunggu nanti habis maghrib. Bukan habis maghrib. Sampai kapanpun nggak boleh membalas. Masya Allah. Ya. Misalkan kita dikatain sama orang, dasar, bapak lu jelek, emak lu jelek. Kita sabar. Tapi jangan ngomong dalam hati, ntar tunggu ya, habis maghrib, gue udah buka puasa, gue katain lagi. Oh itu salah. Puasa menciptakan kita untuk sabar bukan cuma ketika saat berpuasa saja. Tapi ketika kita selesai keluar dari Ramadan, kita diciptakan pribadi-pribadi yang pemaaf, penyabar. Masya Allah. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada hamba-hamba yang berbuat baik. Allah senang ketika melihat hamba-hambanya pemaaf. Ya, disakitin dia maafkan, disakitin dia tidak balas. Padahal dia mampu untuk membalas dengan tangannya. Tapi dia tidak membalas. Masya Allah. Lalu dari pelajaran hadis yang kedua ini kita belajar apa Bapak dan Ibu? Ayo, ketika berpuasa fala yarfus. Jangan engkau berbuat maksiat. Baik engkau menyakiti orang lain, jangan. Baik engkau menzolimi orang lain, jangan. Kita gunakan waktu kita dengan baik. Hari ini kita sedang sakit, sedang diuji. Ya. Tidak perlu mulut kita komat kamit yang buruk. Gara-gara dia nih gua kena virus nih, gara-gara dia nih gua terpapar, nggak perlu. Lebih baik daripada mulut kita keluar kotor, ambil tasbih. Ingat Allah, nikmat. Karena di hidup ini tidak ada yang paling enak kecuali mengingat Allah. Istri saya cantiknya luar biasa. Kalau dengan istri saja saya ingatnya kecantikannya begitu, perhatiannya saya kepada istri saya. Lalu bagaimana dengan sang pencipta istri yaitu Allah? Haruslah kita lebih banyak mengingatnya. Haruslah kita banyak memujinya.
Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk menahan emosi kita, mari dekatkanlah diri kita kepada agama agar tidak ada rasa marah, agar tidak ada rasa dendam, benci kepada orang. Oh, saya ini orang pulau ini Ustadz, wataknya keras-keras Ustadz. Oh, enggak bisa. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, tapi wataknya enggak kayak orang Mekah. Ayo. Akhlak buruknya enggak kayak orang Mekah, malah akhlaknya terpuji loh. Tutur katanya baik. Nabi Muhammad besar dan kecil di kota Mekah, tumbuh di kota Mekah, tapi nggak menyembah berhala. Kenapa? Karena pendekatan, ya, nilai-nilai akhlak itu tertanam di dalam jiwa Rasulullah SAW. Sama dengan kita, Bapak dan Ibu. Mari, ya, kalau kita marah sama anak, ingat itu anak kita yang kita lahirkan, kita nafkahi. Marah boleh nggak boleh, tapi sewajarnya. Marahnya yang mendidik. Hei nak, besok jangan begitu lagi. Ya, kalau kamu begitu lagi, ya, papa nggak akan kasih kamu uang jajan. Tapi kalau kamu baik, nah setelah marah ada kata-kata motivasi. Tapi kalau kamu besok baik, besok lebih rajin, papa ajak kamu jalan-jalan ke Singapura. Gitu. Jadi penting Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Bukannya dilarang marah, tapi ada batasannya. Berapa banyak, mohon maaf, orang tua yang punya sifat emosinya tinggi, akhirnya anaknya dipukuli, anaknya dianiaya, padahal masih balita. Gara-gara orang tua yang jauh dari agama. Harusnya anak disayangi, tapi malah dipukuli. Harusnya dia berada di samping anak, tapi dia masuk kantor polisi. Gara-gara menganiaya anak. Kan banyak di berita-berita. Itu gara-gara orang yang jauh dari agama. Maka puasa mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang santun. Ada orang jahat sama kita, biarin. Ya, kita nggak perlu jahat. Kalau kita jahat, apa bedanya kita sama dia? Gitu loh. Ada orang nyakitin kita, biarin, nggak apa-apa dia sakitin kita. Ya, kalau kita nyakitin dia balik, apa bedanya kita sama dia? Apa gunanya kita sekolah S1, S2, S3 kalau kerjaan kita nyakitin orang? Apa gunanya kita ngaji? Apa gunanya kita baca Quran? Kalau pribadi kita sama kayak orang yang menyakiti kita. Ya. Orang nyakitin kita, kita diam, kita senyum, ya, kita sabar, masya Allah, luar biasa. Karena kita tahu kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita dihina, dicaci maki. Dasar orang tua kamu nih orang tua miskin, nggak punya apa-apa. Kita sebagai anak jangan marah. Apa yang kita harus tunjukkan? Kemarahan kita tunjukkan dengan prestasi Bapak dan Ibu. Begitu. Biarlah bapak saya miskin, ibu saya miskin, susah cari kerja, susah cari uang untuk saya, tapi saya akan buktikan kepada orang yang menghina bapak dan ibu saya bahwasannya saya bisa memberikan rumah yang megah untuk bapak dan ibu saya. Saya bisa akan membelikan mobil yang mewah, bisa berangkatkan haji dan umroh sama saya. Kayak begitu. Jadi orang tua juga wajib membingkai anaknya dengan sifat-sifat motivasi. Sampai ketika manusia itu menghina kita, yang kita balas bukan pukulan, bukan ucapan, tapi tindakan sebuah prestasi. Masya Allah. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari manajemen amarah ini, ya, kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya. Yaitu jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf. Pribadi-pribadi yang arif, yang bijak. Pribadi-pribadi yang santun. Ya. Ketika dipuji orang,
dia biasa saja. Dia nggak merasa tinggi, dia nggak merasa pintar, dia nggak merasa kaya raya. Dia tenang. Dia tahu pujian itu bukan untuk dirinya, tapi pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihina, dicaci maki, tenang. Karena dia tahu, emang saya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Emang saya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Seandainya umat Islam memiliki sifat Rauf Rahim, santun, pemaaf, niscaya tidak akan ada istilah Islam radikalisme, tidak ada istilah Islam terorisme, dan tidak ada istilah Islam anarkisme. Karena umat Islam hakikatnya berjalan di jalan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat berbuka puasa. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa baca Qur'annya dan zikirnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok masih ada kajian jam 11 siang, lalu dilanjutkan pada sore harinya. Terima kasih. Kita live meeting ya semua. Assalamualaikum.